Ini adalah cara trading forex dari nol episode yang ke-7. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disi dari channel. Hari ini kita masuk ke forex series lagi teman-teman. Dan di forex series kali ini gue akan melanjutkan tentang gimana cara trading forex dari nol. Sekarang sudah masuk ke episode yang ke-7 teman-teman ya. Jadi di episode 7 ini gue akan ngomongin tentang time frame. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang mau coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya ada di bawah, kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Kode promonya udah ada di description di bawah juga, kalian tinggal lihat aja di bawah, oke? Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kalian bisa langsung diskusi bareng dengan teman-teman yang ada di sana semua ya. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, itu harap hati-hati apalagi menawarkan investasi, karena gue tidak pernah menawarkan investasi dalam bentuk apapun. So kalau misalnya mereka suruh kalian transfer, harap hati-hati, itu sudah pasti adalah penipuan teman-teman ya. Dan hari ini gue akan berbicara tentang yang namanya time frame. Ya, time frame itu apa? Time frame itu adalah pembagian waktu teman-teman ya, atas representasi suatu data yang ada di candlestick teman-teman. Jadi time frame itu banyak di forex, dimulai dari M1, kemudian dari M1 itu maksudnya 1 menit ya, kemudian ada 5 menit, ada 15 menit, ada 30 menit, ada 1 jam, ada 4 jam, ada daily, ada weekly, dan juga ada monthly, ada bulanan gitu loh. Jadi semuanya ini punya apa namanya ya, punya pembagiannya masing-masing atau punya daerahnya masing-masing. Tapi yang gue mau sharing hari ini, gimana kalian caranya milih time frame yang cocok buat kalian gitu. Tentunya ini sangat tergantung dengan style kalian, yang mana gue akan bahas tentang style tuh di minggu depan teman-teman ya. Tapi hari ini gue akan memberikan perkenalan dulu tentang time frame ini seperti apa, fungsinya time frame yang kecil untuk apa, yang besar untuk apa, gue akan jelasin semua di video ini. So tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX. Dan hari ini adalah lanjutan dari series gue, yaitu adalah gimana cara mulai trading forex dari nol ya, bersama dengan OctaFX tentunya. Dan sekarang sudah masuk ke episode yang ke-6, kalau nggak salah yang ke-6 ya. Dan hari ini di episode yang ke-6 ini gue pengen sharing tentang yang namanya time frame ya. Jadi kalau minggu kemarin gue udah bahas tentang gimana exit strateginya ya. Dan sekarang gue mau ngebahas tentang time frame. Soalnya kan pasti teman-teman banyak yang bingung nih ya. Ini kok time frame ini di atas ini ada banyak ya, saya pilih yang mana gitu kan pertanyaannya ya. Buat menganalisa bagaimana, terus maksudnya buat entry itu bagaimana gitu loh. Ini banyak. Nah, gue akan jelasin dulu tentang time frame secara singkat ya. Jadi gue mau kasih kalian penjelasan tentang time frame sedikit. Jadi time frame itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu adalah representasi harga teman-teman ya, di suatu kurun waktu tertentu. Jadi ini namanya ada dimulai dari M1 nih ya, dari M1 nih kalau time frame, yaitu adalah 1 menit ya, 1 menit. Ini M1 itu artinya 1 menit. M5 5 menit, M15 15 menit, M30 30 menit, H1 1 jam, H4 4 jam, D1 1 hari, W1 1 minggu, MN ini 1 bulan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ganti-ganti ini berubah nih chartnya itu ya, berubah tuh. Nah ini maksudnya kenapa nih kok bisa berubah? Jadi contohnya gini, misalnya M30. Berarti kalau M30 itu artinya apa? Artinya adalah satu candle ini teman-teman ya, satu candle ini yang tercetak di sini itu mewakili 30 menit trading, waktu trading ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih selisihnya dari candle yang sebelah sini ke sebelahnya ya, itu jaraknya 30 menit deh. Dari 11.30 nih yang di paling bawah kalian bisa lihat ya, di tulisan hitam-hitam yang di blok hitam itu paling bawah kalian bisa lihat ada jamnya di situ ya, 11.30 di sini. Kalau misalnya saya mundur jadi jam 11, beda 30 menit. Saya mundur lagi beda 30 menit lagi jadi 10.30 kayak gitu ya. Nah kalau misalnya M5 sama, berarti satu candle ini ya, ini mewakili 5 menit teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kita geser nih, ini 11.55 tuh ya, 11 lewat 55 saya geser ke kiri jadi 11.50. Terus saya geser ke kiri lagi jadi 11.45, gitu-gitu terus ya, jadi beda 5 menit. Kalau 15 menit ya tentunya geser 15 menit. Kalau H4 ini setiap satu candle mewakili 4 jam. Jadi 4 jam sekali dia ganti candle gitu maksudnya. Kalau D1 berarti 1 hari sekali dia ganti candle, kayak gitu juga. Oke. Itu tentang apa sih namanya, tentang pengertiannya teman-teman ya, pengertian dari si time frame ini seperti apa. Terus gimana bang, kok ini banyak banget saya mesti pakai yang mana? Terus saya mau jelasin satu hal teman-teman ya.
Kalian sebenarnya nggak usah terlalu pusing time frame yang mana. Sebenarnya harga itu sama aja ya. Jadi ini harganya mau di time frame H4, H1, M30 itu tetap sama di harga terakhirnya itu sekarang berjalannya di 1.786. Cuman bedanya kalau misalnya time frame gede itu dia bisa menampilkan pergerakan harga yang lebih besar ya. Dia punya view-nya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang kecil ini view-nya lebih detail, lebih kecil gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya seperti apa ya, seperti suatu tools gitu ya, itu kayak ngezoom aja teman-teman ya. Jadi H4 itu zoom out ya, makin gede time frame-nya makin ngezoom out untuk lihat harganya. Makin ke time frame kecil itu makin ngezoom in gitu. Jadi makin melihat di dalam satu pergerakan harga itu detailnya seperti apa sih, pergerakan detailnya. Lebih detailnya itu bakal kelihatan. Nah, oleh karena itu pemilihan time frame ini menjadi sangat penting ya. Pertama, bisa dibedakan pemilihan time frame itu berdasarkan trading style kita gitu ya. Untuk trading style itu nanti gue bahas minggu depan di satu video khusus karena itu juga cukup penting. Tapi di sini gue mau jabarin secara singkat dulu ya, perkenalan teman-teman ya. Jadi trading style itu sebenarnya dibagi-bagi ya, tergantung orangnya seperti apa, bisa berbeda-beda ya. Kalian tuh nggak usah ngikutin atau nyari-nyari di Google trading style paling bagus untuk trading forex tuh nggak akan ada ya, buat masing-masing orang beda. Mungkin orang itu cocok ke satu trading style tertentu dan itu mungkin satu trading style itu nggak cocok buat orang lain gitu loh. Jadi itu sangat berbeda-beda ya. Nah, trading style itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah position trader, yang mana dia tradingnya itu jangka waktunya lama teman-teman ya. Jadi dia bisa ngeholdnya itu bisa sampai 1 tahun gitu ya. Jadi holdnya tuh lama lah. Dan kemudian yang kedua itu ada yang namanya swing trader. Swing trader itu di jangka waktu menengah, bisa holdnya tuh semingguan gitu ya, seminggu bisa sampai 1 bulan. Itu masih kategori swing trader. Dan juga yang ketiga tuh ada namanya intraday trader atau scalper teman-teman. Intraday trader atau scalper itu tradingnya itu cepat sekali ya. Jadi 1 hari itu bisa membuka atau bisa open posisi dan close posisi banyak banget ya, karena dia mainnya tuh cuma patah-patah atau pendek-pendek aja. Itu namanya intraday trader. Nah, kenapa time frame itu bergantung dari trading style kalian gitu ya. Karena gini, kalau misalnya kita intraday trader ya, itu udah nggak mungkin kita ngelihat time frame yang besar teman-teman, seperti D1, weekly dan juga monthly itu nggak mungkin dilihat ya. Kenapa? Karena trading kita tuh harian ya, nggak mungkin ngapain kita buka tuh jauh-jauh gitu loh, sampai weekly atau monthly itu akan mubazir ya. Jadi itu nggak akan ada gunanya teman-teman ya. Itu yang menjadi alasan kenapa intraday trader tuh nggak mungkin lihat time frame yang gede. Jadi kalau intraday itu yang namanya trading harian, dia pasti ngeliat time frame yang kecil. Bisa jadi M5 ya, bisa jadi M15 ya, karena pergerakan harganya tuh dia 1 hari bisa open atau close posisi banyak ya. Jadi semakin cepat tradingnya, trading style semakin cepat, berarti time frame digunakan semakin kecil. Itu poinnya yang pertama ya. Jadi kalau misalnya scalper sama position trader udah pasti time frame-nya berbeda. Si scalper itu dia pasti pakai time frame-nya M1 sampai M15 misalnya. Kalau position trader atau investor yang lama-lama pasti pakainya D1 sampai bulanan. Itu perbedaannya ya. Dan kemudian kalau yang di tengah ini berarti untuk apa, untuk siapa? Untuk si swing trader lah. Itu biasanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya time frame ini ya, ini sudah digolongkan berdasarkan tipe tradingnya aja sih, trading style-nya. 3 terbawah M1, M5, M15 itu untuk scalper, M30, H1, H4 itu untuk untuk swing trader ya teman-teman ya. Dan D1, W1 dan monthly itu untuk yang namanya position trader atau investor gitu loh. Jadi kalian tinggal lihat aja kalian sesuainya yang mana. Itu sebenarnya. Yang kedua ya teman-teman ya, kalian harus punya 2 time frame yang kalian pakai ya. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi dalam trading forex itu kalian harus punya 2 time frame ya. Gak cuman time frame 1 aja ya, atau kalian pakai kebanyakan, itu juga gak boleh ya. Jadi kalian pilihnya 2, oke? 2 itu untuk apa aja? Yang pertama itu untuk menganalisa secara teknikal dan menganalisa roadmap-nya atau view besarnya ya. Jadi ingat, yang time frame pertama itu kalian pilih untuk menganalisa roadmap-nya. Nah, untuk time frame yang menganalisa roadmap ya, itu biasanya kalian menggunakan time frame yang lebih besar teman-teman ya. Jadi bisa startnya mulai, kalau saya pribadi, saya bisanya mulai dari H4, D1 atau weekly, ini dari 3 ini aja. Kalian pilih sesuai dengan, sekali lagi, time frame kalian trading atau waktu trading kalian, trading style kalian bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya roadmapnya itu pakai H4 teman-teman gitu. Nah, untuk apa tadi roadmap? Untuk melihat pergerakan harga secara garis besarnya. Jadi saya tahu nih, secara garis besarnya
harga itu sekarang di gold nih H4-nya dia sudah break break trendline bearish-nya, dan sekarang dia sudah mulai bergerak ke atas gitu loh. Dan sekarang dia sempat naik ke atas dan sekarang lagi retrace untuk masuk ke koreksi misalnya di sini ya gitu ya. Nah, ini roadmap saya nih. Oke, berarti kalau misalnya dalam pikiran saya dia sudah bikin high di sini, dia mau koreksi ke sini, begitu dia sampai ke angka koreksi sini saya bisa ambil posisi untuk up gitu loh. Nah, itu namanya roadmap teman-teman. Jadi secara garis besar, saya belum ngomongin entry nih ya, saya belum ngomongin entry di time frame roadmap karena roadmap itu hanya khusus untuk melihat arah harga bagaimana gitu loh. Apa saja yang ditentukan di roadmap? Yang pertama ya. Yang pertama itu di roadmap itu kalian harus menentukan yang namanya trend ya. Jadi kalian harus mendefinisikan trennya seperti apa. Kalau di sekarang nih, kalau di H4 yang sekarang ya, ini kan dia constantly bikin higher high ya, bikin higher low seperti ini. Terus dia bikin higher high lagi ya, higher high terus, di sini higher high lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah bikin higher low terus ya, dia itu berarti trennya itu lagi bullish teman-teman ya. Nah, kemudian kita kerucutin lagi yang kecil ini nih. Ya, yang saya kotakin. Ini trennya lagi ngapain? Ternyata di H4 yang kecil ini lagi sideways. Kenapa? Karena harganya kan masih kacau ya, nggak beraturan. Dia masih berbentuk ranging aja seperti ini. Ya, ini saya kasih range di sini. Oke. Nah, di sebelah sini teman, ini range-nya dia ya. Jadi ini masih berbentuknya sideways aja gitu ya. Masih sideways aja. So kita bisa tahu ya trennya seperti apa. Jadi intinya di roadmap kalian harus determine dia punya trend itu seperti apa. Yang kedua yang kalian harus tentukan di roadmap itu adalah area support resistance ya, atau level-level penting. Seperti yang gue bilang ya, di sini tadi gue batasin yang resistance-nya di mana ya, terus kemudian support pentingnya di mana gitu. Terus kemudian gue mungkin bisa tambahin pivot di sini, satu lagi garis. Nah, ini gue bisa tambahin juga supaya apa? Supaya gue tahu pergerakan harga ini lagi ada di level yang mana, teman-teman ya. Kalau yang sekarang dia berada di level 1779 sampai 1794. Berarti gue tahu mesti ngapain ya. Terus kemudian gue mungkin tandain di sini ada daerah-daerah kecil-kecilnya di sini, teman-teman. Ini bisa gue ganti dengan garis putus-putus misalnya, daerah-daerah kecil seperti ini ya. Nah, seperti ini gue kasih garis putus-putus. Ini tandanya apa? Tandanya ini adalah area-area minornya, teman-teman, area penting minornya gitu. Jadi gue bisa tanda-tandain area-area minornya juga gitu lah. Seperti kalau misalnya yang di bawah, gue bisa tandain di sini, teman-teman ya. Ini area minornya juga. Oke. Nah, setelah gue dapat gambaran seperti ini, teman-teman ya. Ini apa yang gue lakukan? Berarti gue kan pengen tahu entry-nya gimana kan. Nah, kalau entry itu kan kita ngomongin tentang pattern, tentang candle pattern, tentang divergence, tentang apalah, pokoknya tentang namanya momentum lah, teman-teman ya. Nah, untuk melihat momentum lebih jelas, kita mungkin di sini bisa dilihat ya momentum seperti apa. Tapi untuk mendapatkan pergerakan harga yang lebih detail, teman-teman ya, gue butuh nih untuk melihat momentum tuh gue butuh yang lebih detail. Oleh karena itu gue harus punya satu time frame lagi ya. Ini yang gue maksud, kita harus punya dua time frame. Satu itu di roadmap seperti ini. Satu time frame lagi itu untuk time frame entry kalian ya. Jadi time frame entry kalian itu semuanya menentukan entry kalian dan juga exit kalian. Gak cuma entry tapi exit juga ya. Jadi di situ kalian mencari momentum. Kalian sudah nggak ngomongin tentang pergerakan harga tren yang secara garis besar di roadmap, itu semua sudah terbahas di roadmap gitu ya. Di time frame entry itu kalian berbicara tentang momentum, teman-teman ya. Berbicara tentang momentum. Terus berbicara tentang money manajemennya di strategi entry-nya seperti apa, terus risk manajemennya di strategi entry gimana, exit strateginya, TPSL-nya juga kalian harus carinya tuh di time frame entry, teman-teman. Jangan di time frame yang roadmap. Gitu ya. Jadi itu adalah kegunaan dari time frame entry ya, seperti yang gua pilih ya kalau untuk entry gua. Biasanya time frame entry itu turun 2 level, teman-teman. Yang mana kalau misalnya di H4 nih ya. Sekarang kan di H4. Gua akan turun 2 level, yaitu ke H1 itu level pertama, dan kedua levelnya itu ya M30. Berarti time frame entry gua itu adalah dari H4 ke M30. Berarti ke M30 ini jadi time frame entry gua. Bang, kalau misalnya time frame roadmap saya di D1, saya entry-nya di mana, Bang? Saya berarti turun 2 level, 1 2 di H1 berarti, gitu ya. Bang, kalau misalnya roadmap saya di H1, saya mau entry-nya gimana? Saya berarti entry-nya menggunakan M15. Kayak gitu aja, teman-teman. Jadi turun 2 level untuk menentukan entry. Dan kasus gua roadmap-nya di H4. Untuk entry-nya gue pasti pakai pilih yang di M30 kayak gitu ya. Nah, di M30 ini kelihatan jelas nih berbeda kan ya. Yang tadinya di H4 ini kotaknya kecil sekali seperti ini, di M30 jadi kotaknya tuh jadi besar. Yang gue kotakin tuh areanya ternyata gede banget ya. Area tuh besar sekali, satu layar gue nih sekarang jadi gue bisa melihat pergerakan yang sangat detail dari si harga ini ada apa gitu loh. Nah, di harga ini gue bisa melihat, oh ternyata dia sudah kena area yang tadi minornya, dia kemantul ke bawah nih. Terus gue bisa mencari level entry-nya di mana kalau gitu. Oh, kalau gitu gue mencari level entry pada saat harganya ini kena di 1779 misalnya atau 1780-an.
Misalnya seperti itu, gue akan membuat entry buy gitu ya. Dan di sini nanti gue lihat pada saat dia kena 1779 ada apa di sini? Apakah ada momentum yang bisa gue ambil? Seperti misalnya ada divergence apa enggak? Atau yang kedua ada candle pattern apa enggak? Ini kalau misalnya kalian yang awam-awam atau pemula nih masih belum ngerti apa yang gue omongin ya tentang divergence, candle pattern, jangan khawatir, gue akan jelasin gue akan bikinin videonya untuk kalian ya. Dan ini gue akan share juga tentang teknik-teknik yang basic yang bisa kalian gunakan untuk trading seperti itu. Oke. Jadi intinya di dalam memilih time frame itu gunanya itu dua, itu adalah kalian punya satu time frame untuk roadmap, satu untuk entry. Dan kalau bisa untuk entry-nya teman-teman ya, misalnya gini loh. Di sini gue mau entry buy 1780. Kenapa gue mesti entry buy? Kenapa nggak nge-sell aja bang? Karena di H4-nya kita sudah bilang tadi, di H4 ini secara trennya masih bullish ya. Jadi gue mau mencari posisi yang searah dengan roadmap gue gitu. Jadi kalau misalnya roadmap gue berkata, oh ini ternyata roadmapnya ini lagi bullish nih di keadaan sekarang, ya udah gue nggak mau berspekulasi untuk ngelawan tren di entry gue nanti di M30. Gue akan usahakan segimana mungkin gue mau entry-nya itu sama dengan roadmap gue. Seperti itu, gue nggak mau ngelawan tren karena itu berbahaya. Dan kalau misalnya kita ngomong di yang sideways-nya ini pun ya teman-teman ya, ini sideways-nya pun ini tendensinya tuh masih bullish. Kenapa? Karena di sideways ini tuh muncul pola-pola juga ke chart pattern seperti ini, descending broadening wedge yang mana dia sudah break dan sekarang dia tinggal tunggu untuk retrace ya. Dan kemudian kalau misalnya dia bikin swing di sini, gue bisa entry ya. Untuk swingnya tentunya gue ngeliat di H4, gue lihatnya di M30 supaya gue bisa tahu yang terjadinya itu beneran di mana gitu ya. Jadi intinya ya seperti itu. Yang kalian harus perhatikan adalah ketika kalian sudah mau entry di M30, kalian harus make sure di H4-nya itu trennya seperti apa. Dan nanti begitu di M30, kalian harus buka posisinya itu searah dengan tren yang ada di H4, time frame yang di H4 gitu loh. Jangan sampai kalian melawan arah tren, karena itu akan berbahaya gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah pro sih ya beda lagi ya. Kalian sudah mengerti risknya segala macam, kalian sudah mengerti tentang momentumnya, tentang market behavior ya seperti apa, ya itu beda lagi. Tapi kalau misalnya masih pemula, usahakan untuk terus trading searah dengan tren, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, itu teman-teman ya tentang time frame ya. Semoga apa yang gue jelasin bisa membuat kalian paham juga ya. Nggak ribet-ribet banget kok. Intinya milih time frame itu tadi gue recap teman-teman ya. Yang pertama tergantung trading style kalian. Kalian tuh kalau scalper ya kecil time frame-nya. Kalau misalnya position trader ya time frame-nya time frame besar. Itu yang udah pasti. Yang kedua, kalian cari time frame itu pilih dua teman-teman ya. Pilih dua. Yang pertama untuk roadmap, yang kedua untuk entry ya. Untuk roadmap itu kalian bisa bebas pilihnya yang mana tergantung kalian. Kalau gue biasa di H4 dan untuk entry-nya di M30. Itu yang biasa gue lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang paling penting nih teman-teman yang gue mau sharing juga, hampir kelupaan gue. Kalian kalau misalnya udah pilih dua time frame ya, jangan kebanyakan time frame teman-teman. Jangan kalian lihat lagi di H1, lihat lagi di 15, lihat lagi di M5, lihat lagi di M1. Nanti ujung-ujungnya kalian mabok teman-teman ya. Karena time frame ini sebenarnya ilusi ya. Ilusi yang bisa bikin kalian tuh nanti malah pusing kalau misalnya kalian kebanyakan, bang ini di M30 dia naik tapi kok di M15 dia nanti turun, di M5 kok dia naik lagi, pusing teman-teman, pasti pusing ya. Jadi kalau saran gue, kalau kalian udah memilih dua time frame, udah stick aja ke dua time frame itu, kalian gak usah perhatikan yang lainnya gitu ya. Kalian hanya fokus ke time frame yang sudah kalian pilih. Karena apa? Karena sekali lagi time frame ini semua ini adalah illusion teman-teman, ilusi-ilusi yang sebenarnya harganya ya sama. Semakin kecil time frame, ilusi yang ditampilkan adalah berupa noise ya, noise yang seolah-olah dia akan turun tapi ternyata nggak jadi turun segala macam, itu namanya noise. Semakin besar time frame yang dilihat, ilusi yang diperlihatkan itu adalah pergerakan harga yang bisa jadi nanti false break atau segala macam itu. Jadi ini semua ilusi sebenarnya. Time frame itu ilusi, sebenarnya harganya sama gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue hanya memilih dua time frame ya yang gue jadikan patokan. Setelah gue memilih dua time frame, gue nggak akan untuk melihat time frame yang lain. Jadi jangan kebanyakan time frame dilihat kalau misalnya kalian nggak mau kebingungan dan nggak mau mabok teman-teman. Itu intinya sih. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa gue sharing tentang time frame ini. Semoga sekali lagi bisa berguna untuk kalian teman-teman ya, terutama buat kalian yang baru belajar trading, baru pemula. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang time frame. Semoga apa yang gue jelasin bisa bermanfaat tentunya buat kalian ya, terutama buat kalian yang masih pemula. Semoga kalian bisa tambah mengerti tentang yang namanya time frame. Dan juga gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang mau coba trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Kalian bisa daftar dengan link yang ada di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Jadi kalian jangan lupa untuk coba dulu di demo account-nya. Kalian juga bisa coba demo account-nya, kalian daftar dulu di bawah yang penting gitu ya.
Dan juga kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana dan juga kalian bisa diskusi bareng teman-teman yang ada di sana semua ya. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain ya seperti di Telegram dan nawarin investasi ya dalam bentuk apapun, itu sudah dipastikan adalah penipuan karena gue nggak pernah buka investasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya kalian disuruh-suruh transfer itu harap hati-hati teman-teman ya, karena itu sudah dipastikan penipuan. Oke? Dan juga kalian bisa subscribe channel ini teman-teman kalau misalnya kalian suka dengan video yang ada di channel ini dan juga kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya. Jangan lupa teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya buat kalian teman-teman. Dan mungkin segini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing sini bisa berguna buat kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.